Protozoa atau protista mirip hewan memiliki ciri-ciri uniseluler atau bersel satu, eukariotik, hidupnya soliter atau sendiri, ada pula yang berkoloni. Umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof, ada yang hidupnya bebas, ada yang hidup sebagai saprofit, dan ada pula yang hidup sebagai parasit. Alat geraknya ada yang berupa pseudopodia atau kaki semu, ada yang berupa silia atau bulu getar, dan ada yang berupa flagel atau bulu cambuk. Nah, berdasarkan alat gerak tersebut, protozoa terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Rhizopoda biasanya berukuran mikroskopis, bentuk selnya tidak tetap atau berubah-ubah. Contohnya adalah amuba. Beberapa jenis lain dari Rhizopoda ada yang memiliki cangkang atau kerangka luar. Contohnya adalah Foraminifera serta Radiolaria. Protozoa yang berikutnya adalah Flagellata atau nama lainnya Mastigopora. Flagellata bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Biasanya Flagellata hidup sebagai parasit atau hidup bebas di habitat air laut maupun air tawar. Bentuk tubuhnya tetap karena dilindungi oleh suatu selaput fleksibel yang biasa kita sebut pelikel. Pelikel terdapat di bagian dalam selaput plasma. Seperti halnya Rhizopoda, Flagellata juga memiliki 2 macam protoplasma, yaitu ektoplasma di bagian luar yang padat dan endoplasma yang ada di bagian dalam yang berwujud agak encer. Anggota Flagellata uniseluler dan bersifat mikroskopis. Ada yang berkembang biak secara seksual dan aseksual. Contohnya adalah Euglena, Trypanosoma, dan Leishmania. Protozoa yang ketiga adalah Ciliata. Ciliata bergerak dengan silia atau biasa disebut rambut getar. Bersel tunggal atau uniseluler, bentuk tubuhnya tetap tidak berubah-ubah karena memiliki pelikel, heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri, dan pada umumnya ukurannya mikroskopis. Bentuk tubuh Ciliata bervariasi, ada yang menyerupai oval, menyerupai lonceng, sendal, corong, dan lain-lain. Sebagian besar habitatnya di perairan, seperti sawah, rawa, dan tempat-tempat berair yang kaya dengan zat organik. Ada yang hidupnya bebas atau soliter, ada yang parasit atau bersimbiosis. Ciliata juga memiliki vakuola kontraktil yang fungsinya adalah sebagai pengatur tekanan osmosis dalam tubuhnya atau osmoregulator. Kemudian Ciliata juga memiliki 2 nukleus dalam satu sel, yaitu makronukleus yang fungsinya mengatur metabolisme serta reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif. Lalu ada pula mikronukleus yang berfungsi mengatur reproduksi seksual atau reproduksi generatif. Contoh dari Ciliata adalah Paramecium, Vorticella, Stentor, Didinium, dan lain-lain. Selanjutnya protozoa yang keempat adalah Sporozoa. Sporozoa juga uniseluler atau bersel tunggal, tidak memiliki alat gerak seperti protozoa lainnya. Biasanya Sporozoa parasit pada manusia atau hewan dan berkembang biak secara seksual dan aseksual, di mana reproduksi aseksualnya dengan sporogoni, yaitu proses pembentukan spora dalam tubuh inang perantara, dan dilanjutkan dengan skizogoni, yaitu perbanyakan jumlah spora yang sudah dibentuk dengan cara membelah diri dalam tubuh inang sesungguhnya. Reproduksi seksual sporozoa melalui perkawinan sel gamet yang terjadi di dalam tubuh nyamuk atau inang perantaranya. Contoh sporozoa adalah Plasmodium dan Toxoplasma gondii. Berikut ini adalah struktur tubuh dari sporozoa dan siklus hidup Plasmodium yang merupakan parasit penyebab malaria. Plasmodium melakukan reproduksi seksual ketika di dalam tubuh nyamuk atau inang perantaranya dan bereproduksi secara aseksual di dalam tubuh inang sesungguhnya, yaitu manusia. Siklus hidup Plasmodium dimulai ketika sporozoid yang berada di kelenjar liur nyamuk akan masuk ke dalam tubuh manusia bersamaan dengan nyamuk menghisap darah manusia. Kemudian sporozoid masuk ke hati untuk mengambil nutrisi di dalam hati dan memperbanyak diri sehingga terbentuklah merozoid. Merozoid akan menginfeksi eritrosit atau sel darah merah manusia sehingga dalam 48 jam akan terjadi sporulasi dan merozoid akan semakin banyak dan akan menyerang eritrosit-eritrosit lainnya. Lalu sebagian merozoid ada yang membentuk gametosit. Gametosit tersebut kemudian akan terhisap oleh nyamuk yang menghisap darah manusia. Di dalam tubuh nyamuk, mikrogamet dan makrogamet akan melebur membentuk zigot, oocyst, oosit, dan akhirnya terbentuk kembali sporozoid.